Gemoy ya bos. Eits, ini bukan boneka bebek yang sering dibawa bocil mandi ya. Ini beneran meri alias anak bebek. Ini baru etalasenya doang bos. Realitanya, peternakan bebek milik Mas Sugeng Arianto ini bisa menghasilkan 3.000 sampai 3.500 ekor meri per harinya. Mantap! Boleh dong Mas, bagi-bagi info usahanya? Halo bos, dari modal 300 indukan, sekarang saya bisa menghasilkan ribuan anak bebek. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Peternakan bebek yang ada di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Mojokerto ini menyediakan khusus bibit bebek pedaging bos. DOD atau Day Old Duck adalah bebek yang berumur 0 sampai 7 hari. Singkatnya, bebek ini merupakan bibit yang dipelihara, dirawat, dan dibesarkan untuk menjadi bebek pedaging atau petelur. Untuk menghasilkan bibit yang bagus dan cuan, Mas Sugeng mengawin silangkan bebek pedaging betina dengan bebek packing jantan. Dalam waktu 40 hari, pertumbuhan anakan bebeknya bagus bos. Tubuhnya besar dan bobotnya bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg per ekor. Bobot yang ideal untuk dijual ke pedagang warung lalapan. Ciri fisik yang mudah diamati adalah bulunya yang tipis dan matanya agak keluar sedikit. Kalau yang matanya terlalu sipit atau terlalu besar, kemungkinan memiliki produktivitas yang kurang bagus ya bos. Setiap hari jadwal pengecekan dan penetasan telur harus disiplin bos. Nah, ini dia tempat penetasannya. Satu kotak yang berukuran 200 x 70 cm mampu menampung hingga 600 butir telur dengan tingkat resiko kegagalan sekitar 15%. Telur yang dijual itu disortir naik dari usia ditetasan 1 hari, baru disinar kelihatan fertil atau enggak. Kalau yang enggak keluar dijual, kalau yang fertil masuk lagi ke tetasan, nunggu masa tetas. Umur penetasan harus 28 hari dan di rentang suhu 38 atau 39 derajat Celcius. Jika dalam waktu 28 hari telur tidak menetas atau bahkan telur menetas sebelum 28 hari, besar kemungkinan akan menghasilkan meri yang cacat. Nah bos, ini yang bagus, ini yang kurang bagus. Ini faktornya dari tetasannya mundur, kurang atau lebih dari 28 hari. Sejak tahun 2015, hampir setiap tahun Mas Sugeng selalu membuka lahan baru untuk kandang bebeknya. Hal ini karena permintaan pasar untuk bebek yang semakin tinggi setiap tahunnya bos. Pelanggannya berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa bos. Pembeli dari Mojokerto, Pasuruan, dan Jombang biasanya langsung ambil sendiri ke tempat Mas Sugeng. Kesuksesan Mas Sugeng di bidang peternakan bebek ini nggak lepas dari bimbingan orang tuanya yang lebih dulu memiliki usaha ini. Namun usaha yang dijalani orang tuanya tidak terlalu menonjol hasilnya, sehingga Mas Sugeng pun mengambil strategi lain untuk meningkatkan kapasitas produksi dan omsetnya. Di tahun 2015 saya punya indukan 500 ekor. Itu awal mula dari saya jualan DOD. Dari 500 ekor itu siap telur masih harga 60 ribuan per ekor. Jadi saya modal kurang lebih 30 juta untuk indukan. Tentu saja nggak ada jalan yang mulus menjalankan usaha. Pasti ada saja kendalanya. Bagi Mas Sugeng, hal itu malah membuatnya jadi tertantang dan termotivasi. Bukan hanya untuk bertahan, tapi juga bisa bangkit dan lebih maju lagi. Bahkan Mas Sugeng pernah sampai nombokin 300 juta bos. Itu indukan saya cuma 3.000 tapi saya nombok kurang lebih 300 juta. Tapi dalam jangka waktu 2 bulan, bulan 4 sama bulan 5. Bulan 6 sudah harga bagus, itu sudah kembali lagi uang segitu.
Keren ya bos, cuma dalam waktu 2 bulan, Mas Sugeng bisa membalik keadaan dari terpuruk menjadi sebuah keberhasilan. Kuncinya, nggak ada kata berhenti saat menghadapi kendala. Karena bagi Mas Sugeng akan lebih sulit memulai usaha yang dibangun dari nol. Satu lagi nih bos, yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua. Seorang pengusaha juga harus punya tekad kuat dan motivasi yang hebat. Saya setiap tahun harus ada penambahan kandang, itu motivasi saya. Kalau tambah kandang otomatis butuh tempat, butuh lahan yang harus dibeli tiap tahun. Wadidaw, jadi makin pengen gak sih bos? Pengen cepet-cepet sukses kayak Mas Sugeng. Boleh dong Mas bagi tipsnya kalau pengen punya usaha kayak Mas Sugeng. Kalau ada yang kepingin mulai usaha di peternakan bebek pedaging dengan populasi 100 ekor sudah bisa, tapi estafet. Estafet itu kalau bisa 1 minggu sekali ngisi, jadi 1 minggu 100, 1 minggu 100, ini selama 6 minggu. Ini yang usia 6 minggu ini sudah keluar, jadi di kandang ada sekitar kurang lebih 600 ekor. Tuh bos, udah dikasih contekannya langsung dari sang pakar. Yuk, yang duitnya masih nganggur, buruan suruh kerja. Biar suksesnya bisa nyusul Mas Sugeng. Bagaimana bos? Sudah lihat usaha saya? Pasang surut dalam dunia usaha itu sudah biasa. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Yang penting cuan bos. Segigit, 2 gigit. Rasanya nggak pengen berhenti kalau lidah udah kena enaknya jajan yang satu ini bos. Betul apa betul? Makanya nggak heran kalau pia kering ini digandrungi banyak orang dan sukses bertahan sampai 3 generasi. Kira-kira apa ya resep jitu yang bikin bisnis makanan oleh-oleh khas Malang ini makin menyala? Yuk kita ketemu Michelle Ling, owner generasi ketiga pia legendaris ini. Halo bos, selamat datang di Kota Malang. Belum lengkap rasanya jalan-jalan kalau belum dapat oleh-oleh khas Malang. Nah, di sini kita ada yang spesial. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, siapa yang nggak kenal dengan makanan bulat pipih ini? Selain di Yogyakarta, kita juga sering ketemu jajanan ini di toko oleh-oleh khas Malang loh. Pia yang kemasannya khas dengan gambar mangkok merah ini menjadi salah satu dari 10 oleh-oleh teratas di daftar pencarian oleh-oleh dari Malang, Jawa Timur. Pia ini terkenal bukan karena orang-orang pada FOMO atau viral ya bos. Pia ini merupakan bukti kuatnya pondasi komunikasi antar generasi dalam membangun dan mengembangkan sebuah bisnis. Keren ya bos? Challenge dari kita ya, pasti antar generasi itu butuh komunikasi supaya jangan sampai warisan ini amanat dari generasi pertama ini akhirnya hilang kayak gitu. Ya jadi challenge-nya kita lebih ke menjaga rasa otentik, menjaga kualitas supaya sama seperti ketika diproduksi oleh Pak Sabur dulu generasi pertama. Kemudian challenge-nya lagi gimana sih kita ini bisa mengikuti zaman ya. Ini dia yang otentik dan terbaru dari varian rasanya. Varian pertama dengan isian kacang hijau dibuat di tahun 60-an oleh owner generasi pertamanya, yaitu Pak Zabur, yang merupakan kakek dari Michelle. Resepnya asli dari Cina loh bos. Jadi kakak sama nenek ini tuh ceritanya dulu ada saudara nih dari China yang datang, mereka tuh ngajarin bikin pia. Nah dari situ kakek sama nenek ini cobalah berdua ya, mulai dari rumahan berdua bikin sehari tuh paling cuman 20 bungkus ya. Nah itu kakek kirimlah ke pasar. Kok lama-lama banyak yang minat gitu ya. Nah mulailah dari situ akhirnya berkembang.
Generasi kedua melakukan inovasi dengan menambah varian rasa berupa isian coklat, keju, dan tangkwe yang ternyata juga digemari di semua kalangan. Di masa ini pula muncul kemasan baru, yaitu packing box yang berisi 12 atau 24 pia. Tempat produksinya juga diperbarui agar sesuai dengan standar BPOM. Nah, ini nih yang khas dari pia Malang, isinya isian tangkwe dari manisan labu dan juga jeruk. Nah, ini rasanya unik nih, manis, juga ada segernya dari jeruknya juga. Terus teksturnya juga unik karena dia crispy ya dari manisannya itu. Seiring berkembangnya zaman, Michelle sebagai generasi ketiga juga membawa inovasi yang membuat pia ini makin dikenal hingga saat ini. Doi menambahkan varian rasa kekinian agar produknya juga bisa diterima di kalangan Gen Z dan setelahnya. Ada rasa green tea, jeruk, dan masih banyak lagi. Selain itu, Michelle juga menggunakan single pack untuk menambah estetika kemasannya. Eits, jangan khawatir, meski kemasannya saat ini makin modern, kemasan lama masih ada kok. Yang pasti, Michelle tetap menjaga amanah dari tiap generasinya, termasuk soal higienitas. Ya memang dulu tuh Pak Sabur itu terkenal, meskipun bekerja cuma berdua ya dengan istri, itu semua dikerjakan sendiri, pilih bahan baku sendiri, ke pasar sendiri, semua diproses. Bahkan satu yang paling mengena itu ya Pak Sabur ini orangnya bersihan banget. Uniknya nih bos, Michelle nggak cuma menampilkan unsur modernitas di produknya. Doi juga membangkitkan kembali kenangan masa lalu yang dialami generasi pertama dan kedua. Dari sejarah awalnya kan orang-orang tuh beli matang dari oven udah langsung nih ya, orang-orang ambil kayak gitu. Dulu malah rebutan, saya maunya yang panas nih, yang baru keluar dari oven kayak gitu kan. Kita ingin mengembalikan experience itu lagi ke zaman sekarang, makanya kita bikin program pia anget nih. Jadi ketika customer beli, kita bisa langsung ambilkan di atas yang baru banget mateng nih dari oven. Bahkan dalam waktu dekat, rumah produksi pia yang saat ini juga menjadi toko oleh-oleh khas Malang akan Doi sulap menjadi museum. Wow! Kita berencana tempat ini akan kita jadikan museum pia Cap Mangkok. Jadi yang di tempat ini yang heritage, kita akan ada display bagaimana prosesnya, sejarah awal pia Cap Mangkok, alat-alat yang dulu kita pakai nih yang pertama ya, sebelum kita pakai mesin-mesin yang semakin modern. Ya kita ingin memberikan experience itu ke customer juga sih. 60 tahun bukan waktu yang sebentar ya untuk menjalankan bisnis. Dan gak ada kesuksesan yang instan dalam prosesnya. Namun secara bertahap, inovasi dan pengembangan yang dilakukan di tiap generasinya membawa dampak yang positif buat kemajuan bisnis kuliner ini bos. Terbukti, sekarang kita bisa menjumpai pia khas Malang ini di beberapa tempat. Sekitar 10 tahun terakhir, mungkin dari 2 cabang kita bisa buka total 5-6 cabang sekarang. Pia Cap Mangkok baik di Kota Malang juga ada di Kota Batu juga. Kita ada 2 tempat ya. Itu kita satu hari bisa 10.000 pieces. 10.000 pieces itu berapa ya berarti ya? Bentar-bentar. Ya mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 kemasan lah ya. Itu kapasitas produksi di hari biasa ya bos. Kalau sudah masuk di akhir pekan atau masa liburan, kapasitasnya bisa bertambah hingga 2 kali lipatnya. Mantap! FYI nih bos, harga pia tergantung kemasan ya bos. Pia dengan kemasan jadul isi 5 dibanderol Rp25.000. Sementara packing box isi 12 atau 24 harganya Rp60 dan Rp120.000. Di tulisan di logonya pia Cap Mangkok itu ada tulisan Mandarin kalau tahu. Itu tulisannya Dian dan Xiang. Itu kalau orang Chinese bilang itu mengelambangkan manis dan harum gitu ya. Jadi ini adalah produk pia, ini produk yang rasanya enak, aromanya enak, ya yang terbaik lah kayak gitu.
Ya, semoga bukan hanya kebahagiaan si penikmat aja ya bos yang berlipat ganda, bisnisnya pun juga. Tentunya kalau makin banyak yang suka, itu berarti usaha Pia Legend ini makin banyak cuannya bos. Nah, udah puas nih jalan-jalan lihat produksi dari Pia Cap Mangkok. Untuk bertahan 60 tahun itu bukan hal yang mudah. Tapi kita tetap terus menjaga kualitas, konsisten dengan keotentikan rasa. Tidak lupa kita juga terus berinovasi supaya relevan dengan zaman yang ada. Yang penting tetap cuan bos. Bos, siapa coba yang nggak kenal sama kopi kekinian yang banyak dijual pakai gerobak gini nih? Kayaknya udah nggak asing lagi nih bos. Kali ini kita nggak sendirian ya bos. Udah ada Ama Almunawar, seorang model iklan berjiwa muda dan terpacu untuk memulai bisnis yang lagi viral nih bos. Kira-kira Bro Ama sanggup nggak nih belajar bisnis kopi keliling langsung sama ahlinya tuh bos? Halo bos, ini dia kopi keliling 8.000 yang lagi viral di mana-mana. Penasaran bisa dapat secuan apa usaha kayak gini? Saksikan terus di Cuan Bos. Nah, ini dia nih Mas Ama nih, tempat produksi sekian kopi. Wah, ternyata pakai mesin kopi beneran ini ya. Bener, Saya dan kira kopi cuma asli. Seduh-seduh doang gitu Bang Vano. Bukan. Jadi kalau di kita itu ada dua opsi. Yang pertama kita bikin pakai mesin kopi, jadi nanti kita kirim ke mitranya kayak gini nih. Udah by jirigen gitu. Nah bos, ternyata seproper ini di sini. Wah, nah bikin kopinya berarti di dalam sana ya Bang Vano? Bener, mau coba bikin? Boleh dong. Oke, gua Saya ajarin. coba ya. Siap. Pria yang akrab dipanggil Bang Vano ini memang nggak main-main dalam menggunakan jenis kopinya bos. Memiliki sertifikasi kopi dan juga seorang bisnis konsultan di bidang F&B alias Food and Beverage, membuat Doi serius untuk menggarap bisnis kopi ini. Dulu waktu gue zaman SMA, itu gue ngambil sertifikasi kopi. Nah, dari sertifikasi kopi, gue masuk ke usaha bisnis minuman kekinian. Nah, itu time-nya tuh pas banget sama viralnya kopi gula aren. Di awal dari situ. Makanya nggak heran kalau kopi yang digunakan benar-benar kualitas jempolan bos, untuk menghasilkan kualitas kopi berkelas buat konsumennya. Struggle pasti ada ya, cuman kita percaya salah satu faktor pendukung biar kita tetap sustain tuh kualitas rasa. Jadi memang di Scan Kopi ini kita nggak pakai kopi saset, jadi kita pakai kopi beneran. Kita campuran antara Arabica sama Robusta. Eits, ini bukan tanpa alasan bos. Menurut Bang Vano, sebagai F&B konsultan, kopi dengan rasa blend seperti ini jauh lebih diterima masyarakat loh. Kalau saya pelajarin ya, kalau kita pakai 100% Robusta itu biasanya di masyarakat Indonesia itu kurang cocok. Biasanya ada asam lambung, atau biasanya pusing gitu kalau kena kafein yang lebih. Makanya kita blend. Jadi rasanya bisa kayak minum kopi 20 ribuan. Wah, emang bener bos, ini kopi asli. Dari aroma aja udah mantep banget. Nah, ini nih berarti untuk yang didistribusiin ke para pelanggan. Iya. Oke. Wah, dari aromanya Bener. emang mantep banget ya. Kalau kopi asli aromanya kayak gitu. Saya kira tuh cuma diaduk-aduk pakai kopi saset gitu loh. Oh enggak, beda. Kalau kita karena pakai kopi asli, jadi perlu ini. Jadi ini hasilnya tinggal ditaruh ke sini, ke dalam ini. Jadi nanti mitra-mitra kita biasanya bisa beli langsung literan kayak gini, per 5 liter espressonya. Tuang ya bang. Nah ini khusus yang untuk di Jabodetabek, untuk sistem ini. Kalau yang di luar Jabodetabek, sekarang belum bisa pengirimannya ya, jadi kita sarankan untuk pakai alat manual.
dalam satu wadah ini nih Bang, bisa untuk berapa banyak? Kurang lebih untuk 200 sampai 300 cup. Nah bos, kalau udah 5 liter, langsung kita ke proses selanjutnya. Taruh sini ya Bang Vano. Taruh situ boleh. Oke, kopinya udah jadi nih Mas Sama nih. Jadi ini tinggal kita campurin sama creamer, susu sama gula aren, nanti hasilnya kayak gini. Oke. Berarti ini yang udah siap dijual ya Bang Vano ya? Betul. Nanti dari sini kita tinggal bawa ke lokasi jualan, tinggal kita timbang-timbang dan kita serve ke pelanggan. Nah, kalau ini bedanya kita timbangnya sekarang. Oke. Nah, ini gua kasih contoh ya. Kita tinggal taruh di sini. Nah, kalau udah, kita tinggal di cup sealer. Belum selesai nih racikan kopinya. Bahan utama kopi espresso yang sudah jadi perlu dicampur lagi dengan beberapa bahan lainnya. Yap, untuk menu utama kopi yang dijual dengan harga Rp8.000 ini adalah kopi susu gula aren. Espresso dicampur dengan racikan creamer, susu dan gula aren, dan hasilnya ditaruh dalam jerigen 5 liter seperti ini bos. Dalam penjualannya disediakan 2 kemasan. Ada yang ditakar terlebih dulu dan ada yang dikemas langsung ke dalam cup seperti ini. Ada juga yang dibawa per jerigen 5 liter ini. Hasil racikan kopi susu gula aren dapat disimpan hingga 4 hari dalam lemari pendingin sampai siap untuk dijual ke konsumen. Semakin menjamurnya kopi yang dijajakan dengan gerobak keliling seperti ini, Bang Vano juga melihat peluang bagi siapapun bos-bos di luar sana yang mau ikut merasakan cuan dari usaha kopi keliling ini. Yap, siapapun bisa ikut bermitra. Menjadi penjual kopi kekinian dengan hanya modal 50 jutaan aja bos. Emang kenapa sih Bang Vano akhirnya membuka kemitraan di kopi keliling ini? Kalau yang saya perhatiin ya, kenapa saya suka sama kopi keliling, yang pertama, kita jualnya harga 8.000. Jadi secara market kita bisa dapat lebih luas karena harganya. Nah cuman kalau kita punya coffee shop kan itu terpaku sama tempat ya. Ada masalah tempat, ada sewa tempat. Nah kalau ini kan nggak ada dia. Dan cukup dikelola sama 1 orang. Jadi saya sendiri pun juga punya beberapa sepeda ini. Jadi nggak cuma jual kemitraan, saya sendiri juga punya. Dari ujung timur sampai ujung barat sudah banyak yang bermitra loh bos. Di Aceh, Makassar, bahkan hingga Papua loh bos. Mantap! Oh ya, sekarang kita total tuh mitra udah ada hampir 300 mitra. Dan alhamdulillah pada positif semua. Nah, bareng Bro Ama, kita pastiin aja nih untuk yang mau bermitra dengan kopi keliling ini udah dapat apa aja sih? Bang Vano, nah untuk kemitraan sekian kopi ini biasanya kita dapat apa aja sih? Oke, yang pertama kita dapat tentu sepedanya. Dan juga alat dan bahan bakunya. Jadi benar-benar kalau di kemitraan sekian kopi dapat semua, tinggal siap jualan. Ini nih fitur-fiturnya apa aja sih? Kayaknya canggih banget nih. Canggih, tapi belum ada fingerprintnya dia. Ini digoes pun enteng sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita goes, dia ada sedikit energi listriknya, kayak hybrid gitu. Jadi tetap ada dorongan dari si listriknya ini ya. Benar. Oke, kalau untuk baterainya ini dia nge-charge-nya berapa lama nih Bang? Nge-charge kalau dari habis banget ya, itu kurang lebih di 4-5 jam. Dan wattnya kecil, Oke. nggak nyampe 100 watt. Jadi kayak colokan biasa kok, kayak colokan TV gitu. Oh, jadi hemat ya? Opsi memakai gerobak bersepeda listrik ini juga jadi andalan penjualan bagi mitra yang mau bergabung, sehingga lebih ramah lingkungan. Jadi keuntungan pakai sepeda listrik, yang pertama ramah lingkungan. Setelah ramah lingkungan, dia juga sebenarnya bukan jadi kendala kita kalau pakai listrik sama dengan jarak tempuhnya pelan gitu ya, atau pendek. Kalau pakai listrik ini kita bisa lebih dari 20 kilo juga, 20 km. Nah, di sini kan ada box nih ya Bang Vano. Ini kapasitasnya berapa banyak sih Bang? Kapasitas untuk kopi di sini bisa muat 300 sampai 400 cup ya Gus ya? Iya. Wow. Gimana bos? Tertarik untuk bermitra sambil berjualan kopi keliling pakai gerobak listrik yang canggih ini? Mas Ama, tadi kan kita udah produksi ratusan cup nih. Kurang afdol nih kalau Mas Ama nggak ikut langsung jualan di Blok M. Gimana? Setuju nggak? Boleh jualan dong. Di Blok M? Saya jadi penasaran banget nih jualan langsung keliling pakai sepeda. Kita langsung pakai seragamnya ya? Oh boleh. Sip. Kita bantu untuk susun semua cup kopinya ke dalam gerobaknya dulu yuk bos. Berarti total hari ini kita bawa 100 cup ya Bang Bawa Vano? 100 cup. Sorry, kita bawa 100 cup yang ini sama ada ekstra lagi total 300-an. Kurang lebih 250 sampai 300. Wow, banyak kan bos? Kira-kira Bro Ama bisa jualin sampai habis nggak tuh?
Nah, udah selesai nih Bang. Kita tinggal berangkat nih ya ke Blok M ya? Siap. Kita harus cari tempat yang ramai nih bos, biar cepet langsung habis. Mau tahu ada seru apa aja? Ikutin terus di Cuan Bos. Walau bisa dibilang bisnis berjualan kopi keliling ini menggiurkan, kita juga harus tahu tipsnya dalam bermitra nih bos. Oke, tips untuk orang bermitra yang pertama, kita biasanya nyaranin mitra kita untuk mapping tempat dulu. Biasanya kita kita mapping itu di area perkantoran atau dekat kampus, itu yang paling rame. Biasanya kita langsung nyuruh mitra kita itu, calon mitra untuk survei langsung sih mas. Perhatian ada, kita ada secara online dan offline. Jadi iya, tentu kita kasih gratis juga untuk mitra kita. Waduh bos, sepertinya Bro Ama udah ditungguin pembeli tuh dari tadi. Ayo, segera dipersiapkan gerobak jualan kopinya, supaya bisa langsung kumpulin cuan yang datang. Wih, baru aja sampai di lokasi, pembeli datang silih berganti nih bos. Mantap. Ngomongin hasil penjualan, kira-kira omsetnya bisa dapat berapa ya? Boleh di-spill nggak, Bang Vano? Hihihi. Jadi sebenarnya agak unik ya, kalau untuk di kemitraan Sekian Kopi, kita kasih supplier-suppliernya, langsung direct to vendor. Yang beli di pusat itu hanya kopi sama creamer. Nah, that's why dari situ teman-teman bisa dapetin margin yang besar. Nah, kalau kita rata-ratain, itu marginnya kita dapat di 4.500. Wow, itu sih lebih dari 50% keuntungan yang didapat dari harga jualnya bos. Untung Rp4.500 dari setiap penjualan per cupnya. Hitung aja deh bos, kalau sehari bisa jual sampai 200 cup kopi, nyaris 1 jutaan dalam sehari aja tuh. Per bulan, kalau kita lihat dari mitra, sebenarnya ada yang 500 sehari, ada yang 300 sehari. Tapi kita coba pukul rata, kalau rata-rata kurang lebih 200 ya. 200 cup dikali 4.500 itu bisa bersihnya 900.000. Berarti tinggal dikali 30 hari, terus baru dikurang gaji tuh. Gaji atau ngecas listrik, gitu. Bisa puluhan juta sih biasanya. Gimana Mas Ama berjualan hari ini? Wah, rame ya? Walahan banget sih Mas. Ternyata di sini bener-bener rame banget dan saya percaya ini bisa habis 200 sampai 300 cup. Oke, lu coba deh. Kalau misalnya ada 300 cup dikali margin rata-rata 4.500, berarti lu bersih 1,2 jutaan tuh Mas Ama. Wow. Itu kalau satu tempat. Kalau lu punya 5 cabang, wah, lebih mantap lagi kan? mantep banget sih. Iya, gimana? Tertarik ngambil Sekian Kopi? Kalau kayak gini ceritanya bener-bener tertarik banget sih Bang Vano. Mantap. Ini kayaknya cocok banget nih. Di rumah gue belum ada soalnya Bang. Rumah lu di mana? Di Cibubur. Wah, tuh bisa lu kuasain aja semuanya tuh. Wah, sikat kali ya. Sikat aja Gue tuh. kontak lu ntar. Siap, mantap Bang. Oke, siap. Nah bos, tren akan datang dan pergi, tapi brand yang kuat akan selalu bertahan selamanya. Yang penting, Cuan bos. Bos, dalam dunia usaha banyak sekali kendala yang bakal kita temui. Oh, lama banget ya? Ini pada kemana sih kok? Apalagi yang punya usaha kuliner. Salah satunya adalah komplain dari pembeli nih. Pasti bikin pusing kan bos kalau menghadapi komplain dari pembeli? Gimana ya cara yang baik menghadapi pembeli yang komplain? Ada Mr. Cuan nih yang mau kasih tipsnya. Akhirnya nih baru datang juga mas. Kok bisa lama banget sih mas ini? Padahal pesanan saya ini belum semua juga. Masa sih lama? Iya ini udah sekitar 40 menit loh saya nunggu ini mas. Kayaknya nggak sampai segitu deh mbak. Nih ya mas, ini aja dari 40 menit ini yang baru jadi cuma pisang goreng. Terus yang lainnya mana? Intinya mau dimakan nggak mbak? Dimakan loh, udah banyak. Ya udah makan tinggal makan, jangan ngomel. Sabar. Mister. Sabar mas, kalau menghadapi customer, apalagi perempuan,
harus didengarin dulu, karena perempuan kan pengen didengar intinya. Soalnya dia tadi langsung marah-marah, Mister. Iya, cuma kalau andai kan kamu nggak tahu apa masalahnya, nggak akan ada solusinya. Jadi saya nggak kuat nahan emosi jadinya kalau dia langsung marah. Nah, justru itu tahan dulu kesabarannya, dengerin apa pendapatnya, apa keluhannya customer, kemudian baru kita bisa memberikan solusi. Karena nanti kalau andai kan berantem kayak gini, customernya nggak mau balik lagi. Jadi kasih empati, kemudian carikan solusi. Apalagi tadi cuma masalah lama ya, dan belum keluar yang lainnya. Nah, nanti mungkin bisa dimonitor apa sih yang penyebab lamanya. Banyak yang penyebab lama itu gara-gara bahan bakunya yang nggak ready, atau kadang-kadang gasnya kehabisan, harus cari gas dulu dan lain-lain. Kalau masalahnya tahu, mungkin bisa dijelaskan secara baik-baik. Jadi begitu ya Mas ya, cara menghandle customer complaint. Kita harus mendengarkan dan memberikan solusinya. Nah, mudah-mudahan nanti mbaknya mau balik lagi, karena kalau andaikan customer itu tempat sepi, bukan karena hanya harga makanan yang mahal atau makanan yang nggak enak, tapi karena pelayanan kita juga kadang-kadang. Ya mbaknya nih harus dikasih kompensasi nih, biar nantinya mau balik lagi ya kan Mbak ya? Siap, kompensasi. Iya. Kompensasi apa-apa sih? Oke, siap Mbak. Nanti dapat kompensasi dari kita. Itu dong, Mas. Oke, Mister, terima kasih atas sarannya ya. Ya, sama-sama. Lain kali ke depannya lebih baik lagi ya. Ya, baik. Bos, usaha tanpa komplain sama seperti sayur tanpa garam. Tinggal gimana cara menyikapinya aja, Bos. Kalau ada komplain dari klien, jangan ikutan ngegas ya, Bos. Tetap tersenyum dan dengarkan komplainnya. Jangan lupa untuk ditindak lanjut biar usaha terus melesat. Dan tetap dapat cuan, Bos.